Saya merasa tidak senang. Apakah sekarang bisa saja membawa orang yang ditemukan ke dalam kelompok kafilah? Adakah tidak ada kesadaran untuk berwaspada? Saya sama sekali lupa bahwa saya juga masuk ke dalam kelompok kafilah dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi yang lebih membuat saya tidak senang adalah Seo Jun berpaling ke arah saya. Kau bawakan dia. Aku terkejut dan berkata, apa? Aku yang bawa? Seo Jun menyilangkan tangan dan berkata, ataupun aku yang bawa? Tidak bisa, tidak bisa. Bagaimana mungkin aku membiarkan Seo Jun membawanya? Siapa tahu dia akan menggunakan sihir untuk menjebaknya. Aku bahkan belum pernah membiarkan Seo Jun membawaku, tidak mungkin memberikan kesempatan ini padanya. Terus saya berkata, aku akan melakukannya. Sambil menggigit gigi saya dengan geram, saya berkata pada wanita setan itu, ayo, Akak. Sebagai seorang gadis dari pedesaan yang berpengalaman, saya senang membantu, biar saya yang membawamu. Wanita setan itu melemparkan tatapan pada saya. Kemudian dengan cepat melirik Seo Jun, dan dengan lemah lembut dia berkata, Tuan, Jin Ai ingin Tuan yang membawaku. Aku hampir saja tepuk tangan di sampingnya. Ini disebut sebagai mengikat diri dengan meminta, sebagian besar waktu akan berhasil. Tapi Seo Jun memang layak menjadi pilihanku, dia jelas berada di luar sebagian besar. Sebelum Jin Ai selesai berbicara, dia sudah mengangkat kelinci di tangannya. Terima kasih banyak, Nona. Semua perasaan yang disiapkan Jin Ai langsung terputus, dia terpaku untuk waktu yang lama sebelum berkata, apa yang kamu katakan? Seo Jun tidak berkata apa-apa lagi, jati saya dengan baik hati menjelaskan pada Jin Ai, jika Anda ingin membayar kembali, cukup berikan kelinci ini kepadanya. Ini, mata Jin Ai berkaca-kaca dengan air mata, tapi saya. Tetapi Anda ingin menggunakan keindahan Anda, bukan menggunakan makanan, bukan? Seo Jun seolah-olah mengingat sesuatu dan berkata jika Anda merasa satu kelinci tidak cukup. Jin Ai sangat gembira karena dia pikir Seo Jun telah mengerti. Jin Ai bersedia menawarkan diri. Ucapannya sekali lagi dihentikan oleh Seo Jun. Aku kekurangan uang baru-baru ini. Lihatlah batu giok di pinggangmu. Itu bagus, tentu saja. Jika kamu bisa memberi uang langsung, itu lebih baik. Setelah berkata begitu, dia bahkan melirik saya. Dengan arti lihat apa yang kamu lakukan. Jin Ai membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Saya merasa bahwa karir wanita setanya mungkin telah bertemu dengan musuh utamanya hari ini. Melihat dadanya naik turun dengan cepat, saya menggelengkan kepala, pikiranku masih muda, tidak bisa menahan emosi. Jika rencana pertempuran gagal, kita bisa mencoba lagi. Guru mengatakan, bagaimana wanita setan dilatih? Itu berasal dari pengalaman gagal berulang kali, konsistensi dalam upaya akan menghasilkan wanita setan yang menghancurkan negara dan rakyat. Teruslah berusaha meskipun gagal, jangan meremehkan diri sendiri. Saya sebenarnya ingin menghibur Jin Ai, tetapi setelah berpikir bahwa saya harus bersaing dengannya untuk melemparkan tatapan genit, saya memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengannya. Baiklah, kita kembali ke kafilah di malam hari ini. Melihat bahwa Jin Ai tidak akan membuat keributan, saya berkata pada Seo Jun, Tuan Anda pasti sudah sangat lapar. Seo Jun tersenyum sinis, dia tidak akan mati kelaparan. Apa dendamnya? Hanya beberapa bulan gaji yang dipotong? Apakah perlu seperti ini? Sambil membawa Jin Ai, aku memikirkan mengapa Seo Jun tiba-tiba menjadi tajam bicaranya hari ini. Tidakkah dia baru saja tidak bisa berkata-kata karena aku mengganggunya? Apakah dia telah berevolusi karena marah? Seo Jun segera menghilang ke dalam salju, tanpa sedikit pun memperhatikan perasaan Jin Ai. Aku mengikuti dengan membawa Jin Ai di belakangku. Aroma harum dari tubuhnya menyelinap ke hidungku, hampir membuatku bersin. Aku bertanya padanya, Kakak, siapa kamu? Kenapa tiba-tiba muncul di tengah padang? Jin Ai menjawab dengan lemah lembut, aku tersesat ketika mencari salju. Aku malas untuk membongkar kebohongannya. Apakah aku harus membawamu ke tempat rawat? Tidak bisa. Aku sangat sakit. Aku tidak bisa bertahan sampai ke tempat perawatan. Aku ingin pergi bersamamu. Tapi apakah lebih baik untukmu pergi bersama kami?
Apa kamu tidak akan lebih baik dirawat di sana? Kamu tidak dapat sembuh dengan sendiri. Jin Ai dengan malu-malu menjawab, aku jatuh cinta pada Tuan sejak pertama kali bertemu. Tuan menyelamatkan aku merasa lega melihat Tuan. Seo Jun di depan sepertinya tertawa, tapi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aku melanjutkan dengan Jin Ai, itu terlalu melampau. Adakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Jin Ai mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik, adik, tujuan kita sama, jadi jangan berpura-pura lagi. Dia itu siapa? Kau dan aku tahu persis. Aku benar-benar tidak tahu siapa Seo Jun, bahkan namanya juga baru saja terpikirkan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sayangnya, dia telah terlalu jauh. Kami sudah sampai di tempat kafilah bermarkas, jadi aku harus meletakkan Jin Ai ke bawah, lukamu. Dia menggelengkan tangan, pipinya memerah karena angin. Tidak masalah, aku membawa arbel. Profesional. Dia benar-benar mampu memainkan peran wanita setan dengan sangat baik. Aku memuji dia dengan tatapan, kemudian berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Jin Ai menarik lengan bajuku, lalu mengeluarkan beberapa lembar emas dari tangannya. Teman, mari kita bicara terang-terangan. Berikanlah pekerjaan ini padaku. Nanti aku akan memberimu balasan yang pantas. Aku mengedipkan mata, pekerjaan apa? Jin Ai melihatku dengan dingin, matanya seperti membeku, di mana ada rasa malu yang dia tunjukkan pada Seo Jun sebelumnya. Di sini hanya ada kita berdua, kenapa kau berpura-pura tidak tahu apa-apa? Kita berdua mengincarnya, bicaralah dengan jujur. Jika kau tidak menerima undangan, jangan salahkan aku jika aku menjadi tajam. Aku merasa Jin Ai sangat salah paham padaku. Siapa dia itu? Pekerjaan apa yang dia bicarakan? Bisa tidak kamu bicara dengan jelas agar aku tidak penasaran? Melihatku masih bingung, ekspresi marah Jin Ai berubah menjadi senyuman. Lupakanlah, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Mari kita bersaing secara adil. Dengan mengatakan itu, dia pergi dengan terpincang-pincang ke arah Seo Jun di pusat kafilah. Sangat profesional. Kaki sudah bengkak begini tapi dia masih punya keinginan untuk menggoda orang. Jika ada peluang, aku pasti akan memperkenalkannya kepada guru. Jin Ai butuh waktu lama untuk bergerak ke samping Seo Jun. Dengan susah payah dia duduk dengan anggun di sampingnya. Sedikit miring, menampilkan wajah sampingnya yang cantik, dan berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Tuan, kelinci itu kasihan. Bisakah kamu tidak membunuhnya? Mari kita memeliharanya bersama-sama. Langkah pertama, hati yang baik, penuh dengan kesedihan. Seo Jun seolah-olah tidak mendengar dan membunuh kelinci dengan segera. Mata Jin Ai melompat-lompat. Dia menyesuaikan diri dan dengan gemetar berkata lagi, kakiku sakit. Tuan, bisakah kamu memijatnya untukku? Langkah kedua, mengambil risiko, godaan kecantikan. Tidak tahu bagaimana Seo Jun bereaksi, dia bergerak cepat, dan Jin Ai jatuh tersungkur di atas batang pohon, mendengungkan suara sedikit. Kali ini dia mungkin benar-benar merasa sakit. Melihat wajahnya yang merah di atas kepala, tiba-tiba aku merasa sedikit pening. Jin Ai mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Seo Jun tidak akan mudah tergoda, dia sedikit bingung. Adakah kamu tiada apa-apa untuk dibuat? Aku tiba-tiba mendengar suara dingin Seo Jun di sampingku. Hembusan nafasnya menyentuh telingaku. Aku melompat ke atas. Tidak, aku hanya menikmati kanggunanmu dalam membunuh kelinci. Seo Jun dengan senyum misterius. Kelinci sudah mati, tolong panggang dan antarkan ke kereta. Aku terkejut, tetapi senyum misterius tetap ada setengah di wajahnya. Seo Jun akhirnya tersenyum padaku. Baiklah, apapun yang kamu katakan memang bagus. Aku tersenyum manis padanya. Guru mengatakan bahwa wajahku memiliki lesung pipit saat aku tersenyum, sangat menarik. Seo Jun akhirnya bersikap baik padaku. Aku harus menunjukkan diriku dengan baik. Seo Jun, aku akan memanggang kelinci di sini. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Ayo berbual denganku. Aku melihatnya akan pergi, jadi aku segera menahan lengan bajunya, menarik-nariknya dengan lembut.
Ini salah satu dari 10 nada bicara yang tak bisa ditolak pria yang dikumpulkan oleh guru. Saat ini aku mengambil sikap seperti ini, satu, untuk merayu Seo Jun, dan dua, untuk menunjukkan kepada Jin Ai apa yang disebut sebagai wanita setan yang benar-benar sejati. Seo Jun dengan tegas menarik lengan bajunya dan berjalan menuju Jin Ai, membungkuk untuk mengangkatnya. Aku tentu saja akan berbicara dengan Nona Jin Ai dengan baik. Saya terkejut. Ai, apa ini? Aku membelalakan mata. Apa yang sedang terjadi? Mengapa taktik saya tidak berhasil? Metode sakti silent beauty saya gagal? Jin Ai juga tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berubah begitu cepat. Jin Ai gembira dan segera melemparkan tatapan manja ke Seo Jun sambil memberiku tatapan menantang. Aku marah. Aku harus membalas. Dia tidak hanya meremehkan saya, tetapi juga menghina guru saya. Saya melihat Seo Jun membawa dia pergi semakin jauh sambil memeluknya, membuat saya marah dan menghentakkan kaki. Setelah beberapa saat baru saya melangkah keluar dari perasaan. Sebagai murid guru, saya kalah kepada Jin Ai yang muncul tiba-tiba. Saat kemudian, saya teringat pula bahwa saya lupa untuk cemburu. Apakah saya seharusnya cemburu sekarang? Setelah semua, Seo Jun membawa dia pergi dengan memeluknya. Tapi, saya merasa Seo Jun telah berubah. Awalnya dia begitu pendiam. Selain menyebut saya gila, dia tidak pernah banyak bicara. Mengapa sejak dia mulai menangkap kelinci tadi, dia seperti berubah? Ekspresinya lebih beragam, bahkan gayanya juga berbeda. Melihat punggungnya yang tegak tidak seperti seorang penjaga rahasia, tetapi lebih seperti gaya seorang satria dari dunia persilatan. Ini, apakah dia tersentuh oleh kecantikan Jin Ai? Guru memiliki pepatah, jika seorang pria tiba-tiba cerdas, mulai bicara, mulai menarik perhatian, maka dia mungkin telah jatuh cinta pada seseorang dan menjadi berbakat tanpa bimbingan. Sungguh membuat kesal. Mengapa saya tidak bisa membuatnya tersentuh? Baiklah, tak peduli apapun, saya akan cemburu dulu. Saya meletakkan kelinci itu di atas rak panggang dengan sembarangan, lalu menggunakan tenaga untuk mengejarnya. Seo Jun berjalan terlalu cepat. Saya coba menguping pembicaraan mereka. Tapi sepertinya mereka sudah setengah jalan bicara. Seo Jun tidak kalah dalam ilmu bela diri, jadi saya tidak berani mendekat terlalu dekat. Hanya mendengar secara samar-samar apa yang diucapkan oleh Seo Jun tidak ada yang baru. Dan Jin Ai menjawab, Tuan mengatakan apa yang tidak dimengerti orang lain. Dan Seo Jun menjawab, kalian berdua datang ke sini untuk menipu orang, bagaimana kalian tidak tahu cara berganti jalur? Apakah Jin Ai memiliki sekutu juga? Mengapa saya tidak melihatnya? Saya melihat ke kiri dan kanan, hanya mendengar satu teriakan dari Jin Ai. Tetapi ketika saya kembali, kedua mereka sudah tidak terlihat. Kamu menguntit orang dengan begitu tidak hati-hati. Seo Jun benar-benar seperti hantu. Beberapa napas kemudian, dia tiba-tiba muncul di belakang saya. Saya terkejut sampai berkeringat dingin. Dengan tertawa malu saya berkata, aku hanya khawatir tentangmu. Kamu sudah pergi dengan gadis itu. Dan aku tidak boleh merasa cemburu. Seo Jun memperhatikan saya dari atas ke bawah. Apakah kamu tahu kemana Jin Ai pergi? Aku menggelengkan kepala. Kamu baru saja bersamanya. Jika kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Barusan dia mencoba mendekatiku, tapi tidak sengaja kakinya tergelincir ke parit. Saya merasa Seo Jun melakukan ini untuk memberi peringatan kepada saya. Sebenarnya kamu yang menendangnya ke bawah, bukan? Pasti begitu. Seo Jun tidak menjawab. Mengapa kamu tidak membantunya? Apa yang harus saya lakukan? Jangan terlalu melampau membiarkan seorang gadis jatuh ke parit. Saya dengan serius meraih tangan Seo Jun, khawatir memberikan kesan buruk pada Jin Ai. Saya dengan serius mengatakan, sebenarnya tidak semua gadis dari dunia persilatan seperti Jin Ai yang buruk. Janganlah menghina seluruh kelompok kami hanya karena satu orang. Seo Jun berdiam diri.